Xiao Yuan fan. Cepat ambilkan saya tangga, ini terlalu tinggi. Ibu sekarang pusing. Cepat, saya mohon kalian. Berikan tangganya. Letakkan ke bawah. Turun kemana? Ayah tidak meninggalkan uang sepeser pun untukmu. Kamu mau pergi kemana? Menurutku, pergi ke anak perempuan kesayanganmu. Shui Yuan. Kamu tidak punya malu. Dulu semua uang keluarga dipakai untuk pernikahanmu. Sekarang ingin membuang beban ini. Mimpi aja kalau mau aku bantuin. Jangan ungkit masa lalu. Sekarang aku harus urus ibu. Gak ada waktu buat pedulin orang kere kayak kamu. Ibu. Kamu panggil wanita itu ibu? Ayahmu dulu meninggalkan kita bertiga demi dia dan tinggal di kota. Sekarang kamu malah panggil wanita ibu. Siapa yang pegang warisan ayahku? Dia itu ibuku. Jalan di perbatasan kota dan desa. Tuan Ho, yakin ini orangnya? Di daerah ini? Iya, pencarian telah menyempit ke desa ini. Bu. Kalau pintar, jangan ganggu kita di sini, pergi saja. Kamu juga. Wang Xiuzhen, kamu curi suamiku, jadikan aku selingkuhan seumur hidup. Sekarang, aku juga akan ambil anak perempuan dan laki-lakimu. Biar kamu rasakan penderitaanku. Bu, cepat duduk. Bu duduklah. Suean menjadi mandor bertahun-tahun, uang Semuanya disimpan untuk. Aku peduli padanya, bersedia merawat anaknya. Tapi syaratnya, mereka harus mengakuiku sebagai ibu. Siapapun yang masih mengakui Wang Xiuzhen, jangan harap dapat 1 sen pun dariku. Bu, tenang saja, saya pasti cuma mengakui Anda. Wanita itu, biarkan dia pergi kemanapun. Pak Huo, mereka bermarga Sue, dan sisa di desa ini hanya keluarga ini. Ayo kita lihat. Tolong, saya hampir tidak bisa bertahan. Tolong berikan tangganya. Lihat Bu, wanita tua itu masih saja berakting di sana. Kamu lihat dia itu, asalkan. Mengaku aku jadi. Sekarang aku ada ibu yang harus dijaga, nggak ada waktu untuk orang. Jangan ganggu mata kita di sini, pergi saja. Muak, kalau mau pergi jauh, jangan bikin kotor mata. Fang, Xia Yuan pergi. Xiao Yuan. Fang. Aku hampir nggak bisa tahan lagi. Cepetan bantuin, jangan bengong. Kamar hotel sempit. Yuan Fang, jangan tinggalkan aku. Ada anak sejahat ini di dunia. Tinggalin ibu sendiri dan gak peduli. Kalau ini benar-benar bibi besar. Cepat beritahu Huolan Huoyan, suruh laboratorium tes rambut ini. Kamu kenapa nih? Bangun deh. Ayo bangun. Bangunlah.
Tidak bisa, aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Hei, jangan goyang-goyang. Nona besar, Tuan ketiga, laporan dari pusat pengujian mendesak. Lewat perbandingan DNA, dipastikan Nyonya Wang Xiuzhen adalah anak perempuan yang hilang. Putri kandung selama 40 tahun. Bibi keluarga Huo hilang 40 tahun. 3 generasi mencarinya, akhirnya ditemukan. Ayo, Kak, jangan berlama-lama, kita sekarang pergi menjemput Bibi pulang. Tante, di lorong rumah sakit emosinya terlalu tinggi ditambah sedikit hipoglikemia, istirahat sebentar akan baik-baik saja. Baik-baik saja, terima kasih ya suster. Ini kan Wang Xiuzhen, lihat tampang kasihan ini, tidak ada tempat berteduh, ya? Mau nggak aku kasih tahu kerjaan bersih-bersih toilet? Xiao Yuan. Fang Fang. Kok di mana-mana ketemu kamu? Pas, ibu kurang sehat. Butuh seseorang untuk merawat. Dulu kamu jagain istriku kan cukup baik, cepetan sini bantuinlah. Ternyata kalian bukan datang mencariku. Kalian bawa dia ke rumah sakit. Kalau bukan begitu, masa ada yang datang jemput nenek tua ini pulang? Cepat, ibuku nggak enak badan, harus pakai kursi roda, bantuin dong. Kamu nggak dengar ya? Kalau masih mau dianggap ibu sama kami, mending nurut aja. Kalian anggap aku pembantu, bukan ibu. Kenapa teriak-teriak? Mau rumah sakit tahu Dayuan dan Fang Fang gak hormat sama kamu, ya? Hei Wang Xiuzhen, cari ini rencana kamu, jangan kira karena kamu melahirkan kami. Kami harus patuh. Hari ini kamu harus sujud minta maaf sama ibu, sujud dan minta maaf. Cepetan sujud minta maaf sama ibu. Jangan. Bro, kok kamu bisa tidur sih? Nenek bibik aku mana kamu bodoh ya? Aku tuh pingsan bukan tidur. Hei suster cantik, kamu lihat nggak nenek tadi yang bawa kakakku masuk? Maksud nenek baik itu? Anak-anaknya memaksa dia urus wanita tua, orang baik kadang nggak dapat balasan baik. APA. Aku ingin lihat siapa sih yang berani nindas nenek bibik keluarga Huo kita. Lihat penampilanmu yang miskin ini urus aku nggak minat, cie. Ibu. Hubungi saya. Hubungi. Apa suaranya tadi terlalu berisik? Hendak usir saya. Jangan mendekat. Saya akan pergi sekarang. Nyai. Akhirnya kami menemukanmu. Ayo bangun dulu. Orang-orang yang menggertakmu. Nenek siapa sih? Kalian ini apa salah orang? Tidak salah nenek. Ini laporan identifikasinya. Anda adalah nenek yang hilang 40 tahun dari keluarga Huo. Saya? Nenek dari keluarga kaya Huo. Selamat datang kembali nenek. Nenek, ini semua tim pelayanan pribadimu. Mulai hari ini, mereka siap perintahmu kapan saja. Ayah, pakaian tidak cocok ganti, kesehatan bisa diatur, mau makan apa bilang. Betul. Ayo nyonya besar. Wow, Nyonya besar keluarga Huo, lihat saja orangnya. Nyonya besar, Ini adalah 10% saham grup Huo. Dividen tahunan angka 8 digit. angka 8 digit. Puluhan juta. Nenek, ini semua adalah warisan yang ditinggalkan untukmu oleh kakek buyut dan kakekmu. Aku sudah tua, tinggal bersama kalian. Bukankah itu terlalu Tentu saja tidak.
Kami khawatir kamu akan bosan. Hei, bagaimana kalau kita mencarikan teman untuk bibi buyutku? Sayang, Mari, silakan nomor 1. Tarian yang saya persembahkan adalah Cinta Itu Kau dan Aku. Turunlah. Ayo berikutnya. Musim semi tiba, perjalanan panjang. Baik, ganti orang. Aku cinta banget sama kamu. Aku akan membacakan puisi untuk Sayangku Jen. hal paling penting dalam hidupku. Ayo, ayo. Nenek buyut, lihat ini. Ada yang cocok tidak? Asal kamu setuju, bisa langsung gabung. Sudahlah, mencari pasangan harus ada jodohnya. Musim semi datang. Oh sayangku Jen. Kelihatannya pasti mahal sekali. Di usia segini, mana mungkin beli Ferrari mahal untuk orang tua? Bibi bilang soal ini gak usah buru-buru. Kalian semua bisa pergi dulu. Bibi mau makan apa? Koki bisa masak untuk Bibi. Oh, nggak perlu, aku mau ke pasar beli bahan. Bibi, aku temani ya. Gak usah. Bibi, Kalau Bibi ingin pergi, biarkan aja dia pergi. Wortel ini oke, gemuk. Wortel ini Rp1 per kilo. Wortel ini masih dijual Rp1 per kilo? Bu, lihat. Bukankah itu Wang Xiuzhen? Iya. Ternyata benar dia. Setelah meninggalkan kami, hidupnya malah jadi lebih baik. Berhenti. Wang Xiuzhen. Ada APA? Dari mana kalung? Pasti nyolong. Kayak kamu bisa punya barang mahal begini. Iya, benar. Cepat buka, kasih buat mamaku pakai. Kalau pintar, serahkan sendiri. Kalau tidak, jangan silakan. Baiklah. Kalau kalian mau. Ambillah saja. Wah, indah sekali. Bu, aku sudah taruh di bawah. Aku akan berbaik hati. Memberikan gubuk jerami di halaman belakang untuk dia. Lebih baik daripada terlantar di jalan. Bu, kau memang baik hati. Terima kasih ibuku. Cepat kembali bersihkan gubuk itu. Mulai sekarang semua pekerjaan kotor dan capek di rumah jadi urusan. Cepatlah. Sudah keterlaluan. Mencuri barang orang Suruh orang tinggal di gubuk. benar-benar kurang ajar. Sok pamer kamu. Cuma kamu yang bisa pergi sana. Wang Xiuzhen, kamu lihat nggak? Pria kamu sampai mati pun cuma mikirin aku. Anak kembar kamu juga cuma anggap aku sebagai ibu. Bahkan barang berharga terakhir yang kamu punya pun jadi milikku. Kamu ini hidup terus. Cuma lelucon. Sudah selesai. Aku bilang, Bu, Wang Xiuzhen, Bu, kamu baik-baik saja? Tamparan ini aku balas, untuk semua tahun kamu membuli aku. kalian mati atau apa? Lihat ibu kalian dipukul wanita gila ini, balas. pukul dia, pukul. Wang Xiuzhen kamu sedih gila, kan? Gara-gara rantai jelek berani pukul ibuku. Kekerasukannya. Kau berani ya pukul ibuku. Aku hajar kau. Sudah ku besarkan kalian sekian lama. Akhirnya kalian malah bersatu mengganggu aku. Kalian itu setidaknya tak tahu malu. Hati nurani kalian Wang Xiuzhen.
Aku akan melawanmu. Kalian bukan menganggapku beban tua? Bukan hanya Ibu kaya ini? Baiklah, akan mewujudkan keinginan kalian. Aku Wang Xiuzhen. Hari ini dengan putra Sui Yuan, dan putri Shui Fangfang. Memutuskan hubungan ibu dan anak. Mulai sekarang, tidak ada lagi kaitan. Tadi sudah saya kasih cap jari. Hari ini juga tolong semuanya jadi saksi. Saya Wang Xiuzhen. mulai sekarang. Mau miskin atau kaya? Hidup atau mati? Tidak usah kalian pikirkan. Kalian pergilah dengan mama yang kaya ini. Nikmati hidup yang menyenangkan. Sudah selesai belum? Tekken. Mau nakut-nakutin siap? Tekan dia. Gak percaya deh, ini nenek tua kalau ninggalin kami. Bisa hidup lebih baik. Nenek tua, siapa peduli? Tekan ya tekan. Bawa pergi. Siapa berani ganggu Bibi Keluarga Huosaya? Bibi, gak apa-apa? Apakah? Pengkhianat lagi. Tenang saja. Tidak apa-apa, baru saja sedikit sudah memutuskan hubungan dengan Memang tante ini cepat Ayo, kita pulang. Bro. Baru aku melihat rekaman CCTV. 2 serigala putih dan orang tua berani menghina Nyonya besar. Lalu, Yang Yuling berani punya undangan ke pesta keluarga Huo. Aku akan segera beritahu, batalkan saja undangannya tidak. Biarkan mereka datang. Aku ingin Nyonya besar membalas dendam secara langsung. Aduh, keluarga Huo pantas jadi orang terkaya. Benar-benar mewah. Kalau ini milikku pasti bagus. Ibu memang hebat. Dapat undangan dari keluarga Huo. Sumber daya ibumu sangat banyak. Dulu ayah kalian berbisnis, banyak yang saya kenalkan. Undangan kecil. Hal sepele. Keluarga ini terhadap Pemain berbakti. Y, benar-benar langka. Hei lihat. masuk dari pintu depan, kerabat keluarga Huo. Ayo, bawa kalian lihat-lihat. Nyonya, selamat. Saya Yang Yuling, ini 2 anak saya, Sui Yuan dan Sui Fangfang. Orang ini terlihat familiar ya? Tidak mungkin. Kenapa punggungnya mirip Wang Xiuzhen? Aduh. Apa yang kupikirkan? Wang Xiuzhen wanita desa mana mungkin punya aura seperti itu? Mana layak. Selamat siang, Nyonya. Semoga Berumur panjang dan selalu Lihat penuh pesona. Benar-benar anggun dan berkelas. Kami dari jauh saja sudah silau dengan cahaya Anda. Bisa mengenal Anda adalah kehormatan besar. Leluhur kita memang mulia. iya Nyonya. Cheongsam ini benar-benar cocok dengan Anda. Shawl ini ya ampun, saya tahu pasti ini barang istimewa. Hanya orang selevel Anda yang pantas memilikinya. Nyonya, kalau ada yang perlu diantar, silakan beritahu saya muda dan kuat siap membantu Nyonya. Itu berkat saya. kalian. Ingin melayani saya? Wang Xiuzhen, bagaimana kamu masuk? Baju ini kamu curi, kan? Satpam, satpam. Tangkap wanita menyelinap. Benar, meski dia ibu kandungku, dia cuma orang desa. Pasti nyusup ke sini diam-diam. Kalian kenal atau tidak kenal aku itu nggak penting. Cara kalian menjilatku, semua orang sudah melihatnya. Kalian rakus uang. Menyiksa ibu kandung sendiri. Pintu keluarga Huo, kalian nggak pantas masuk. Sama ibu kandung pun. Orang seperti ini tidak bisa bekerja sama. Keluarga Huo sangat mementing. Kalau tahu orang tak berbakti masuk, pasti marah besar. Bukan, dia. Dia bukan dangku, ini ibuku. Di keluarga, aku paling menghormati orang tua. Bilang aku ibumu, sekarang tidak mengakui lagi. Wang Xiuzhen, kamu itu apa sih?
keluarga Huo bukan bisa kamu wakili. Aku bilang padamu, kamu tidak layak mengangkat sepatuku. Jangan bicara lagi, banyak orang melihat kita. Takut apa? Biarkan dia ngomong sembarangan. Kita yang bakal kena akibatnya. Bukannya kamu suka ngomong sembarangan. Baiklah. Kalau begitu, minum dulu. Biar kamu ngomong lebih puas. Coba saja. Kamu minum terus. Pergi. Siapa yang memberimu keberanian? Berani di Keluarga Hu, mengganggu orang Keluarga Huoku. Kenalkan, Aini. Bibi kami yang hilang. Selama lebih dari 40 tahun. Baru saja. Siapa yang bilang mau suruh dia minum? Chuanu. And the pasti salah. Wang Hyujen, ibu kandung saya. Dia orang desa, tidak tahu banyak huruf. Bagaimana dia bisa nenek keluarga Hou? Iya, mungkin dia pakai cara untuk menipu kalian. Kami tumbuh bersamanya, kami tahu semua tentangnya. Lihat baik-baik. Sertifikat identifikasi. Hitam di atas putih, jelas sekali, Nyonya. Wang Xiuzhen adalah keturunan keluarga Huo. Benar-benar keluarga Huo. Ibuku ternyata benar-benar bibi dari keluarga Huo. Maka aku, Sue Yuan. Adalah tuan muda keluarga Huo. Bu, Dari melihat saja, aku tahu Anda bukan orang biasa. Aura ini tidak mungkin dimiliki orang desa. Kita sebelumnya tertipu. Kita sebenarnya satu keluarga. Sue Yuan, Fang Fang. Kalian tidak bisa begini. Selama bertahun-tahun beri kalian uang, aku ibu kalian. Bibi, kamu masih ingin jadi ibuku? Ya, dulu aku bingung, tapi sekarang ibuku adalah bibi dari keluarga Huo. Aku, Sue Yuan, adalah keturunan dari keluarga Huo. Benar, Bu, kami sudah sadar. Tolong terima kami pasti akan menyiapkan teh, pijat bahu kaki. Lagi pula, keponakan ini tidak lebih perhatian dari anak kandung. Memaksa aku minum anggur merah, ingin diakui kembali. Oh, itu juga tidak masalah. Naaman Anda perlu menanjakan ketulusan. Sue Yuan Fang Fang, tidak. Saya minta maaf. Siapa menyuruhmu menindas ibuku sebelum tamparan ini? Anggap saja ini sebagai kompensasi atas penderitaan emosional ibu saya. Lihat, pukulanku lebih keras dari kakakku. Wanita tua itu seharusnya sudah dipukuli sejak lama. Mama, lahatlah. Bagaimana? Aku lulus ujian ini kan? Apakah kita bisa masuk ke keluarga Huo? Benar kan? Keluarga Huo kasih kamu banyak uang, kan? Wanita desa mungkin tidak bisa mengelola. Masih harus bergantung pada kita, kan? Aduh. Kalian memang anak-anak tercintaku. Aku memang harus membawa kalian masuk ke keluarga Huo. Sayangnya, kalian menandatangani perjanjian memutus hubungan ini. Kita tidak ada hubungan sejak lama. Kenapa aku harus memasukkan kalian ke keluarga Huo? Kamu menipu kami. Aku memelihara kalian selama bertahun-tahun, namun kalian malah mengusir ibu kandung. Apa salahnya kami menipumu? Bibi, aset yang diambil alih selama bertahun-tahun harus dikembalikan sepenuhnya. Departemen Hukum Pemeriksan surat wasiat Tuan Xue an sebelum meninggal. memberikan harta bersama dari pernikahan dengan Nyonya Wang Xiuzhen kepada NY. Yang Yuling, Tindakan tersebut melanggar hak-hak sah Nyonya. Wang Xiuzhen. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bagian surat wasiat tersebut tidak sah. Tidak mungkin. Makcik, akhirnya kau bisa lega. Mereka tidak tahu berterima kasih, menindasmu bertahun-tahun. Kami sebagai yang muda, Belum sempat bertindak. Ayah. Acara utamanya belum dimulai. Xue an. Saat kau hidup, kau menggunakan harta bersama untuk menafkahinya. Setelah meninggal, semua harta kau tinggalkan padanya. Pernah terpikir bahwa suatu hari aku akan datang ke sini? Kalian mau apa lagi?
Properti, deposito, dan sekuritas atas nama Nyonya Yang Yuling harus dikembalikan kepada Nyonya Wang Xiuzhen. Termasuk Rumah ini. Bibi Bayat. Rumah ini, kau bisa atur sesukamu. kakak, mohon padamu. Benda-benda IT tak perlu lagi. Aku tak mau lagi. Tolong tinggalin kamar ini. Kakak, Kamu mau simpan kamar ini, supaya bisa simpan kenangan sama Sue An, ya? Ternyata kalian berempat. Udah lama tinggal bareng. Kalau kamu pinter, jangan ganggu di sini. Pergi aja. Beban, terserah mau kemana. Kalau mau mati, jangan kotori mata kami. Jangan, karena rumah ini milikku. Mari kita hancurkan. Hancurkan sampai jadi bangunan kosong. Tidak bisa, ini semua peninggalan ayahku, kalian tidak boleh sentuh. Wang Xiuzhen kamu hila. Seleng itu, semua makam Tuan Xue an die Beli Seben Unya ole Nona Wang Xiuzhen. Menurut aturan, pemilik memiliki hak memutuskan penggunaan makam. Karena perilaku hidup Tuan Sue An dan perselisihan setelah kematian yang menyebabkan kerugian besar pada Nona Wang Xiuzhen. Klien Nona Wang Xiuzhen memutuskan. Makamnya ditarik kembali. Apa? Makamnya ditarik. Lalu bagaimana dengan ayahku? Makamnya ditarik. Lalu bagaimana dengan... Penjahat harusnya dikenang buruk selamanya. Bibi buyutku maksudnya secara harfiah dikenang selamanya. Ayahmu. Cari di toilet pedesaan. Maksudmu apa? Kamu wanita jahat, itu ayahku. Kenapa kamu lakukan itu padanya? Kalau kalian benar-benar berbakti, keluarkan ayah kalian. Sekarang pergi keluarkan ayah. Aku akan puji kalian atas bakti. Tapi beranikah kalian? Ayah meninggal, ibu yang manis, dan kalian yang tak punya uang. Keluarga yang sempurna. Setelah ini, hadapkan dengan baik. Ayo pergi. Kenapa bisa jadi begini? Dia Wang Xiuzhen orang desa asli. Bagaimana bisa jadi bibi besar keluarga Huo? Dan putus hubungan dengan kita. Dia sengaja menipu kita. Kalau dia punya status itu, kenapa nggak bilang saat menikah dengan ayah? Kalau dia punya status itu, kenapa nggak bilang saat menikah dengan ayah? Ibu, kamu memang paling baik kepada kami. Wanita jahat ai. Tidak pantas jadi ibu. Wanita tua ini terlalu kejam. Bos kami ingin mengundang kalian minum teh. Klub pribadi. Kalian benci Wang Xiuzhen? Benci. Tenta benci, dia merampas segalanya dari kami. Benci. Sudah cukup. Aku bisa bantu kalian balas dendam. Dan juga, akan membantumu ambil kembali yang hilang. Bahkan lebih. Anda, kenapa bantu kami? Ada beberapa hal. Semakin banyak tahu, semakin cepat mati. Kalian hanya perlu mengerti. Ku. Bisa memberikan apa yang kalian inginkan. Itu sudah cukup. Saat usia lanjut aku baru punya putri, Zhen Zhen. Kalau aku tiada, dia tak boleh tanpa sandaran. Akan kuwariskan jalan kuliner terbaik di kota ini milik Ho. Pada dirinya. Restoran ibu kota juga akan dikelola olehnya. Ketika dia dewasa, dia bisa memiliki hak waris Ho Group. Segera temukan gadis kecil itu. Lempar dia keluar dari keluarga Huo. Semakin jauh, semakin baik. Orang tua. Sampai mati kamu tetap pilih kasih. Jelas-jelas aku yang mendukung keluarga Huo. Tapi semua yang ada, kamu hanya ingin berikan pada gadis itu. Sekarang, aku sudah mengubah wasiatnya. Kawasan restoran di kota Kekaisaran dan keluarga Huo Hanya bisa menjadi milikku.
Kebetulan putra paling pemberontak keluarga Huo, Huo Zheng, pulang. Aku harus memanfaatkannya dengan baik. Saat itu, ada anak tak tahu diri bertingkah di luar, dan cucu pemberontak di dalam menyerang. Aku tidak percaya kamu tidak akan pergi. Restoran keluarga Huo. Bibi besar. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku cuma kepikiran. Hidupku ini. Beneran. Nggak ada artinya, pernikahan gagal. Anak-anak dibesarkan lebih dari 20 tahun, juga nggak lebih berbakti. Seumur hidup, belum selesai, nenek tua, kamu sudah balik ke keluarga Huo. Bisa mikirin lanjutnya mau gimana? Tapi aku selain kerja di ladang. Nggak bisa yang lain. Bibi Bayet. Santai dan pikirkan pelan-pelan. Makan dulu ya. Babi Hong ini kurang tepat tingkat kematangannya. Tunggu bentar ya. Wah, apa ini yang wangi banget? Sini cobain yang ini lagi. Aku duluan, aku duluan. Aku duluan, aku duluan. Gurih tapi nggak bikin enak, lembut di mulut. Lebih enak dari masakan chef. Bibi, masakan Anda luar biasa sekali. Bibi, ini keahlian terbesar Anda. Ini, Memasak dihitung keahlian. tentu saja. Bibi, Keluarga Huo terkenal dengan masakan restoran. Karena keahlian ini, kakek meninggalkan restoran di ibu kota untuk Anda warisi. Restoran itu pasti akan ramai. Betul, Bibi. Serakan pada saya. saya akan menyiapkan semuanya. Ngobrolin apa nih? Seru sekali. Xiao Feng. Hizhen, kamu sudah pulang. Ini pasti nenek buyut yang katanya ingin dapat bagian dari keluarga He. Lihat dia mengelabui Huoyu dan Sampai mereka berputar-putar, hebat juga triknya. Nenek buyut, ini Hizhen yang keempat. Belajar masak di luar negeri, baru pulang. Anda pasti nenek buyut, kan? Xiao Feng, belum makan? Duduk, coba makanan saya buat. Iya. cepat coba mahakarya nenek buyut ini. Bagaimana? Dimasak terlalu lama. Dagingnya agak keras. Secara keseluruhan, seperti masakan rumahan. Bisa dimakan, tapi masih jauh dari enak. Belum menjadi restoran terbaik keluarga Huo. Restoran utama di ibu kota. Saya hanya masak ala kadarnya, dulu di desa. Hanya bantu-bantu masak saat ada acara. Semua cara tradisional memang tidak terlalu istimewa. Kalau sudah tahu tidak istimewa. Jangan bicara soal mewarisi restoran Ho di ibu kota. Restoran ibu kota adalah fondasi keluarga Ho. Bagi kami itu sangat berarti. Tidak bisa digunakan untuk main-main. Hojang APA Katamu? Apa aku salah? Kamu beberapa hari meninggalkan desa. Baru datang sudah ingin mewarisi restoran di kota. Tidak punya niat lain. Siapa yang percaya? Ho Zeng, Xiao Feng. Apa yang dikatakan Xiao Feng juga masak aku. Dia juga demi kebaikan. Restoran ibu kota. Aku tidak pernah belajar seni memasak. Rumah damai segalanya. Jangan Maria, aku akan biat sap lagi. Tadi mau bikin onar, sekarang mau kabur begitu saja. Bibi besar. Xiao Zheng, kamu mau apa? Bibi besar. Kamu baik-baik saja kan? Ho Zeng. Kamu sengaja, kan? Aku tidak sengaja kok. Tapi dia. Apakah dia sengaja? Rencana pura-pura yang bagus. Aku terjatuh sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Di tanah datar saja bisa jatuh. Bagaimana percaya kamu bisa kelola restoran di Jing?
Pak Huo memang bijak. Meminta mengotak-atik lantai sebelumnya. Sekarang nenek tua itu dapat pelajaran. Hanya pelajaran kecil. Harus membuat dia tahu. Keluarga Huo bukan tempat yang cocok untuknya. Aku Wang Xiaozhen, sumber hidupku paling tidak takut dermakan orang. Karena aku akan pakai untuk memberi pelajaran pada restoran Didu ini. Aku pasti akan mengurusnya. Baiklah Xia Zheng. Restoran Didu diserahkan pada Bibi Buyut. Aku setuju, biar dia jadi asistennya sehari. Lihat dulu kemampuannya. Kau ngomong apa? Mana boleh Bibi Buyut jadi asistenmu? Baik, aku setuju. Lihat bagaimana aku membuatmu mundur. Xia Zheng ajak nenek siapkan bahan masakan, hanya mereka berdua. Banyak sekali bahan. Bagaimana mereka membawa? Xia Zheng pasti membuat nenek kesulitan. Kamu kan asisten, pergi nyetir. Tidak bisa. Aku harus bantu. Jangan pergi. Xiao Feng dari kecil bercita-cita mewarisi restoran kakeknya, dia tidak tulus menghargai nenek buyutnya. Takutnya dia akan cari masalah lagi. Kalau nenek buyut tertindas, Setelah sekian lama bersama, nenek buyut tidak mudah ditindas. Menurutku, siapa yang rugi belum tentu. Kenapa kamu tidak buka sendiri? Dengar dari orang desa, ada beberapa anak muda. 4-5 tahun tesim, belum lulus. Kamu memang begini ya? Ngomong apa kamu? Waktu aku ambil SIM. Semua ujian lulus sekali coba. Beda sama kalian orang kampung. Coba aja kamu nyetir. Ya udah nyetir. Bukannya ini menyusahkan dia. gimana kok bisa jalan? Sungguh nenek yang licik. Aku sudah tahu, dia tidak sederhana. Keluarga Huo, Dia sama sekali tidak boleh tinggal. Kenapa harga sayuran di restoran ibu kota ini begitu mahal? Ini ibu kota. Bukan pedesaan. Harga ini sudah didiskon oleh pemilik. Harga sayuran tidak pernah turun di bawah 5.000 per kilo. Pasar bukan supermarket. Juga bukan grosir restoran besar. Harusnya ada ruang harga yang besar. Nanti saat tawar-menawar, biar saya yang bicara, saya jamin harganya dipotong banyak. Kamu. Kalau kamu bisa dapat harga lebih rendah, aku nggak kasih kamu kelola restoran. Tapi juga minta maaf sambil jongkok. Kalau nggak bisa, jangan buka restoran. Serious? Oke. Setuju. Sayuran dari restoran di ibu kota. Semua dipasok oleh keluarganya. Ini disepakati sejak masa buyutku. Bicaralah. Harga sekarang. Mengeluarkan 200.000. Ahli pembelian berbicara selama 3 hari penuh baru bisa memutuskan. Dia sih. Gak sehebat itu. 4 tuan muda, sayuran yang Anda minta siap. Sayuran hijau, kubis, dan lobak 2000 kilo. Kacang panjang 1000, sayuran hijau dan kacang panjang itu. 5.000 per kilo. Kubis 3.000 per kilo. Lobak 2.500. Totalnya 26.000 yuan. Sayur kacang 1 blok. Lobak dan kubis 9 mau. Ini kok kurang. Pas. Menaburkan air kesegaran sayur dimengerti. Tapi air yang kamu Kebanyakan tidak sih? lehala. Kita berempat bisa berenang di dalam sana. Nggak seberlebihan yang kamu bilang. Aku tahu. Istrimu sakit, minum obat terus. Ditambah 2 anak sekolah. Keluarga bergantung padamu. Beli sayur jangan sering ke toko kedua. Sayurnya mahal, dan banyak airnya. Biaya obat istri. Dan biaya sekolah 2 anak semua tergantung padanya. Memang tidak mudah. Kamu sudah tahu semua. Kenapa masih menawar harga? Sayur kamu. Meskipun dijual mahal, tapi pembelinya sedikit. Restoran Ditu adalah satu-satunya pelanggan besar. Begini bos, saya kasih harga, jumlah sayur kali 3. Kalau tidak bisa, kita ganti tempat lain. Hei, jangan, Jean Gampergy. Kami akan pakai harga yang kamu bilang. Kamu sungguh berhasil negosiasi. Aku ingat siapa yang bilang, mau sujud kepada saya. Berlutut saja. Berlutut saja. Sudahlah, sudahlah.
Aku tak bisa hidup 10 tahun lama, tak perlu berlutut. Kamu. Jangan pikir hanya dengan ini. Aku akan mengingat kebaikanmu. Persediaan restoran ibu kota. Semua sudah terhitung. Kamu tetap pikirkan. Gimana biar nggak terbuang sia-sia? Ini memang jadi masalah ya. Aku harus benar-benar pikirkan. Ada masalah nggak bisa diselesaikan. Cari aku saja. Iya. Dayuan bersaudara nggak punya hubungan darah. Tapi bagaimanapun, sudah membesarkan, membantu kamu itu memang seharusnya. Kalau sayuran nggak terpakai, beri kami dong. Kalian mau ngapain lagi? Dalian. Ayo bantu-bantu. Mantan ibu tiri. Ayo bantu-bantu. Mantan ibu tiri. Baiklah. Santai aja, saya urus. Berhenti. Kamu kalau masih begini, aku telepon polisi. Apa? Telepon polisi. Telepon saja. Kita lihat polisi datang lebih cepat. Atau tongkatku yang lebih cepat. Coba kalau berani sentuh. Pergi sana. Mati kau. Gak takut. Cari mati. Sashing. Kamu baik-baik saja? Berani mengganggu nenek besar Kelu Aga, Huolan. Lapor polisi. Baik, kakak. Aku akan gunakan koneksi. Biar para penjahat Mendekam selamanya di Kami datang ke sini untuk belanja, orang biasa. Menangkap kami. Itu keluarga Huo memang suka menindas. Benar. Kami punya restoran, namanya Kelai. Hari ini kami datang belanja. Terus kenapa? Aku sadar kamu ini benar-benar gak tahu malu. Ayo. Aku gak peduli kalian datang untuk apa. Sayuran organik bebas polusi. Sudah saya beli. Kalian bagaimana? Beli di tempat lain. Pas. Sesuai harga disepakati. Sayuran 10.000 per kilo. Cepat bungkuskan untuk kami. Baik. Tunggu. Aku tawar 20. Semua diambil. Punya duit gak? Berani saingan sama aku. Ngeliat siapa nih? Lihat baik-baik. Kartu hitam. Seumur hidup belum pernah lihat yang sebanyak ini kan? Susah ketemu orang kaya. Cepat taruh dulu. Siap, bos. Sekarang aku akan bungkuskan untukmu. Ingat bangkus kenyang baik ya. Awalnya nenek sepakat harga dengan bos. Hanya Rp1 saja. Kelompok bodoh itu. Beli dengan harga Rp20. untung nenek kita cepat tanggap. Galinya jebakan besar bagi mereka. Dan Zeng kecil kerjasamanya bagus. Si kecil kami. Kapan jadi paham dengan nenek besar? Seperti ini? Nenek besar. Maaf, sebelumnya itu semua salahku. Kalau bukan karena Paman Wang. Restoran Kelai. Buka hari ini, diskon setengah harga. Ini Shui Yuan. Restoran buka di sebelah kita. Sengaja bikin masalah. Aku. Huoyan. Yang Yuling jelas tidak mungkin punya kartu hitam. Pasti memberikannya. Sue Yuan ini ambil uang tapi nggak pergi senang-senang, malah muter-muter sekitar bibi kita. Maksud kakak besar ITU. Ada yang bayar. Sengaja biar Sue Yuan ganggu bibi kita. Jangan ganggu Bibi Huo. Dia mau buka toko di sebelah kita. Kita buat dia bayar harga tinggi. Jika bahan pemasok mahal tidak terjual, kita akan rugi besar. Nenek buyut, biarkan kami yang urus. Tunggu saja tempat ini penuh sesak.
Tak ada yang bisa menindas nenek buyut keluarga Huo. Restoran Kelai buka hari ini. Semua setengah harga, jangan lewatkan. Pembukaan toko baru, semua setengah harga. Ayo, ayo, silakan, silakan. Ayo, cantik. Ah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Selamat datang ya. Bu, Sudah kubilang, Wang Shuzhen pasti kalah dari kita. Ayo lihat-lihat. Lewat jangan terlewat, ayo makan di restoran Ditu kita. Presiden Huo Group menari gratis buat kita semua, ayo cepat datang. Tampan sekali. President Hua Group Huayu. Lebih tampan dari di TV, beneran tampan, cepatlah. Bukannya bilang makan di rumah kita? Kamu bayar mahal, cepat loncat sana. wow, beneran keren. Aku jadi pengen makan juga. Keren kan? Mirip idolaku. Foto saja. Keren, mau makan, teman-teman? Aku mau makan. Bos, mau pesan. Satu-satu, semuanya bisa masuk, cepat masuk. Di seberang restoran Didu. Aku siapkan toko untukmu. Di dalam kartu ini ada uangnya. Gunakan sesukamu. Saya hanya ingin kamu menghancurkan restoran imperial. Bu, Kami habiskan uang untuk beli bahan makanan. Restoran di seberang tidak tutup. Tapi juga semakin ramai. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada Tuan Hua? Semua ini salahmu dengan ide buruk menarik kaki sapu. Bisnis akan meledak. Nenekku ingin pelanggan senang makan, makanya milih ayam kampung. Kalau gak suka datang aja, kakak kerja, kakak perempuan pacaran. Kalau masih gak mau ikut, aku hanya bisa menemani nenek sendiri. Nenek itu milik semua orang, kenapa harus menemani kamu sendirian? Ayam kampung ini, dagingnya kenyal, enak dikunyah, baik dikukus atau direbus jadi sup, mantap. Ayo pergi. Kalian berdua tampilannya. Sudah. Lihat cucuku, pakai apapun tetap terlihat bagus. Hahaha, betul sekali mata ibu masih bagus. Penjilat. Ibu pilih terbaik. Oh, itu bukan ibu si Fang Fang? Ah, ini yang dulu aku ceritakan, ibu mertua Fang Fang, dulu. Sering merawatku. Ayam kampung belly dari keluarga. Ah, tidak usah. Waktu suamiku masih ada. Kamu suka manfaatkan wajah tuamu itu. Bukannya sering makan ayam gratis dariku? sekarang dia sudah mati, jangan ambil keuntungan dariku. Dava, kamu ngomong apa sih? Kapan aku beli ayam gak bayar sama kamu? Apa kamu gak tahu kamu gak bayar? Wah, baru saja suami meninggal. Sudah cepat-cepat cari yang baru. Masih kecil-kecil lagi. Wah, kamu tega banget ya. Gak tahu malu. Kamu bicara yang benar dong. Yang ini nenek buyut kita. HMPH, nenek buyut apa? Menantuku Fang Fang sudah cerita. Kamu gak hanya mau rebut warisan. Mereka menggali kuburan ayahnya. Apalagi selain perselingkuhan? Anda. Yang kamu pikirkan hanyalah seks. Apakah kamu iri karena pasanganmu tidak bisa memuaskanmu? Kamu, apa kamu tidak dengar dia bilang pacarnya meninggal, dan karena dia jelek, dia tidak bisa menemukan kekasih? Apakah iri dengan kemudahan dan kecantikan bibi buyut kita? Kau percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Dengan postur tubuh, kamu tidak bisa melakukannya. Berhentilah memikirkan hal-hal sepele selalu.
Dasar bayangkan kecil, akan kuhaya kau. Ingin menjadi pelanggan bisnis Anda, tapi sekarang sepertinya kamu tidak membutuhkannya. Yang paling banyak di gunung ini adalah ayam kampung. Ayo pergi. Masih urus bisnis saya, kamu punya uang? Siapa yang gak tahu suamimu di luar sana punya berapa istri lagi? Sekarang dia sudah mati. Dia mati, bisa meninggalkan berapa uang untuk kamu? Bajingan yang kamu bicarakan, Sue-an, dia memang gak punya uang, tapi aku punya. Kamu punya uang. Di kantong ada 80.000. Itu bukan kaya. Lihat ini. Kebetulan, hari ini saya bawa semua uang tunai. Hahaha. Lihat-lihat. Hahaha. Teman, Sekarang juga aku akan pilihkan yang terbaik buatmu. Ayam, gunung, Tidak perlu. Uang ini hanya untuk pamer saja. Ayamnya. Aku punya pilihan lain. maksudnya apa? Ini nenek buyutku. Berhati baik supaya kamu bisa melihat dunia. kami yang terhormat. Cantik dan baik hati, ini kali ini. Tidak akan meminta uangmu dulu. Kalau ada lain kali, tidak akan gratis lagi. Ini. Kita pergi. Uangku, uangku. Kenapa Fang Fang tidak memberitahuku? Kalau ibunya begitu kaya. Tidak bisa. Aku meneleponnya untuk pulang. Biarkan dia. Pergi ke ibunya untuk mengambil uangnya untukku. Xiaozheng, kenapa kamu berdiri jauh? Apa kamu tidak bisa menangkap ayam? Nenek, kamu tidak tahu cerita ini. Saat kecil, Xiao Zheng dikejar ayam dan dipatok bokongnya. Sampai sekarang masih ada trauma. Bibi buyut. Jangan dengar omong kosong. Aku. Sekarang juga aku tangkap satu buat kamu lihat. Hahaha. Tertawalah, tertawalah. Kalau berani, tangkap satu dan lihat. Hei kamu. Tunggu saja, sebentar lagi wajahmu kena pukul. Aduh. Seberapa sulit sih mendapatkannya? Lihat aku. Ini pun bisa ya. Bibi keren banget. Pantas saja itu Bibi. Apa sedang dilakukan? Aku tidak pernah memukul wanita, orang tua. Tapi kamu. Tidak tua. Kamu. Bukan manusia. Tidak bicara, aku bertindak. Jangan, jangan, jangan. Ibu mertua. Ini salah paham. Salah paham loh. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu ini kayak ayam yang gak bertelur. Kenapa nggak bilang lebih awal? Ibunya kaya banget ya. Aku juga baru tahu. Dia itu nenek dari keluarga Ho. Keluarga Ho. Maksudmu? Keluarga Ho yang terkaya. Aduh. Tuan Bodhisattva. Jadi anakku bakal jadi orang terkaya, ya. Bagus. Hahaha. Aku dengar. Kamu panggil wanita itu, ibu. Dengar ya, kamu baik-baikin ibu kandungmu, kalau nggak dapat uang. Aku suruh anakku. Pukul kamu sampai mati. Pergi. Bu. Aku tahu aku salah itu semua karena yang Yuling dan si Huo mereka yang memaksaku. Bu, aku benar-benar tahu salahku. Sebelumnya nenek sudah curiga. Kartu hitam bukan dari jalan benar. Apa itu si Huo? Menyuruh kalian melawan nenek. Cepat katakan, dia bernama Huo apa? Selama kamu mau bilang, ibumu menginginkan uang itu.
Aku bisa kasih kamu. Cepat bilang. Katakan. Akan ku suruh anak tidak menceraikanmu. Cepat bilang. Aku tidak tahu namanya. Hanya tahu marganya Huo. Dia seorang lelaki tua. Tapi aku pernah melihat, saya tanjakan dia sakar langsung. Marga Ho. Orang tua. Apakah itu pamanku? Aku ingat sekarang. Putri bungsu ayahku. Bibi buyutmu. Sudah ketemu. Ternyata Bibi Buyut tinggal di desa. Kakak mencarinya bertahun-tahun. Belum ketemu. Kita sudah mencari selama bertahun-tahun. Lalu kakakmu. Secara kebetulan menemukannya, benar-benar kebetulan, kan? Paman besar mencurigai. Perempuan itu, dengan sengaja bertemu kakak. Aku hanya berpendapat demikian. Bagaimanapun juga ini menyangkut restoran Kerajan. Itu adalah fondasi keluarga Huo. Lebih baik hati-hati. Sebelum saya pulang, Paman memberitahu saya. Ternyata mau memanfaatkan saya untuk mengusir nenek. Ambil uang ini, pergilah. Saya pergi sekarang, saya pergi sekarang. Paman pulang dari liburan. Ingin bertemu nenek. Nenek. Kita bawa dia. Pergi ke rumah keluarga Huo untuk mengidentifikasi jika benar-benar Paman Buyut yang melakukannya. Keluarga Huo kami tidak akan bersikap ramah padanya. Paman Buyut di perusahaan. Kamu bawa Sue Fangfang dulu. Nenek pulang ambil dokumen, ini penting. Harus nenek yang ambil sendiri, pengurus rumah sudah menunggu di rumah. Cepat pergi. Baik, kakak besar. Bibi tua. Aku menjelaskan kejadian pada kakak besar. Dia suruh besok pagi, bawa orang untuk mengklarifikasi. Lalu, ada dokumen penting, menunggu Anda ambil sendiri. Dokumen apa? Yang perlu Anda ambil sendiri. Biar pelayan antar lebih mudah. Kalau Xiao Yu sudah atur, pasti ada alasannya sendiri. Aku balik saja. Pengurus rumah. Kok nggak ada orang sama sekali? Bu, Kalian siapa sih? Bu. Anakmu tahu, anak ini dari desa, merasa malu. Tapi, Aku tetap anakmu, MA. Nggak bisa menolak aku. Kamu yang nggak mengakuiku. Selama Mama bahagia, aku terima apapun yang Mama katakan. Pergi. Aku nggak punya anak seperti kamu. Kak. Sue Fangfang sudah dibawa ke sini. Apakah Paman besar sudah datang? Biar dia lihat apakah Paman Buyut yang main di belakang. Jangan peduli Selamatkan nenek buyut lebih penting. Bukankah suruh nenek Buyut kembali ambil dokumen? Apa bahaya yang bisa ada? Bukan aku yang kirim. Saat aku menemukannya sudah terlambat. Bagaimana ketiga paman kakek punya waktu datang ke perusahaan? Aku yang undang mereka. Aku diperintah paman keempat bekerja dengan kakek tangani skandal Wang Xiuzhen. Aku adalah nenek dari mana datangnya skandal ini? Rumor claims a grandmother her disturbed her declassed husband's grave and discarded her biological child. For details, see full report. Ini memutarbalikkan fakta. Yang Yuling. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Terlepas dari apakah laporan itu benar atau tidak, keluarga Huo tidak bisa memiliki seorang nenek yang kontroversial. Berjaga jarak darinya adalah pilihan terbaik. Kalau saya tidak, Jika kamu bertekad melindunginya, maka keluarga Huo hanya bisa mengeluarkan kalian. Begitulah masalahnya. Dikeluarkan dari keluarga Huo bukanlah hal kecil. Kalian berdua benar-benar sudah memikirkannya?
Dikeluarkan dari Huo bukanlah hal kecil. Kalian benar-benar sudah memikirkannya. Sejak kecil hingga besar, keluarga Huo selalu dingin. Sejak Bibi datang, baru ada kehidupan. Aku tidak akan biarkan Bibi pergi. Para tetua keluarga Huo hanya peduli tinggi kita terbang. Hanya Bibi peduli seberapa lelah terbang. Kemana Bibi pergi, aku ikut. Kita selamatkan Bibi buyut. Hei kakak. Kakak kedua di mana? Minta pendapatnya dulu, mungkin dia pergi kencan lagi. Kencan apaan? Suruh dia keluar negeri kerja sama. Aku sudah tanya dia tentang ini, dan dia sependapat dengan kita. Lalu dia? Bawa serta. Hal menyakiti Bibi buyut dilakukan berdua. Biar dia tunjuk Sue Yuan lebih meyakinkan. Ayo pergi. Kau, minggir. Aku tidak punya anak sepertimu. Ibu. Biarkan aku tetap di sisimu merawatmu. Pergi. Keluarga Huo itu hidup terlalu nyaman, mereka tak bisa jaga ibu. Biarkan aku tetap di sisimu. Kalau ibu takut aku ambil warisan, aku buat pernyataan resmi. Aku tak punya anak sepertimu. Benar-benar imut sekali. Tuan Xu anak Yang menghormati orang tua. Sebagai ibu, apakah Anda tidak merasa pedih? Anda memperlakukan tuan. Karena tidak cukup baik. Dia tidak pantas menjadi anak perempuan keluarga. Saat tak punya uang, biarkan anak merawat. Punya uang, buang anak. Apakah Anda benar-benar berpikir itu benar? Dia merawatku, benarkah? Kami hanya percaya apa yang kami lihat. Sejauh ini memang begitu. Dia bilang merawat nenek buyut saya. Kalian semua berbaring di bawah tempat tidur dan mendengarkannya, kan? Nenek buyut saya tidur di. Bukan tempat tidur mewah 300 meter persegi. Tidak ada tempat bagi wartawan tak bermoral. Tuan Huo keempat bicara ngalor ngidul. Mengalihkan topik? Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya tahu. Melaporkan kebenaran adalah pekerjaan kalian, tetapi apa yang kalian lihat belum tentu fakta sebenarnya. Saya punya satu perjanjian memutuskan hubungan keluarga. Ini dari Sue Yuan. Sudah ditandatangani dan diberi cap tangan. Bu, bagaimana barang ini datang, Anda belum tahu? Mereka banyak sekali orangnya. Apa saya bisa tidak menuruti? Keluarga Huo menyalahgunakan kekuasaan, memaksa Sue Yuan menandatangani perjanjian putus keluarga. Keluarga Huo membiarkan nenek Huo Wang Meninggalkan suami. Tidak heran keluarga Ho tidak berani mengakui, jika terungkap, saham mereka mungkin akan turun. Tidak heran ada Mengundang kami secara anonim. Jika berita ini tersebar, keluarga Ho mungkin akan kehilangan kepemilikan. Jika berita ini tersebar, keluarga Ho mungkin akan kehilangan kepemilikan. Saat hidup chatting dalam pernikahan, saat mati meninggalkan warisan padanya. Orang semacam ini pantas disebut suami. Demi sedikit warisan, mengaku orang lain sebagai ibu. Orang semacam ini pantas disebut anak. Seberapa banyak kalian tahu tentang saya, bibi besar dari keluarga Ho? Untuk orang yang disebut anak berbakti ini, tahu berapa banyak sih? Tanpa mengalami kesulitan orang lain. Kalian ada hak apa menasihati orang lain untuk berbuat baik? PAK Sue, APA yang dikatakan si empat muda itu benar? Bohong, mereka bilang begitu untuk membela ibuku. Jika kalian tidak percaya, tanya mereka ada bukti atau tidak. Buktikan selingkuh kecuali tertangkap basah. UN sudah tiada. Mana ada bukti, tanya mereka ada bukti tidak. Tentang kebenaran ini, kita akan mengadakan konferensi pers nanti. Tapi sekarang, keluar dari rumahku. Aku tahu. Mereka tak punya apa-apa. Ayah. Saat hidup, ayah begitu baik kepada ibu, demi menikahi orang kaya, dia malah mencemarkan nama baikmu, ayah. Kenapa nasib kita berdua begitu pahit? diam saja. Kamu kira Shue and sudah mati. Saya tidak punya bukti kalau pasangan imut itu. Kalau saya sudah tahu tentang pasangan imut itu, berarti saya sudah punya bukti konkret. Kalau punya bukti, bisa hidup dengan ayahku puluhan tahun? Bohong. Itu karena saya ingin memberi kalian keluarga yang utuh. Kamu seperti ayahmu, tak tahu terima kasih. Kakak kedua. Akwat.
Nenek Suzanne. Ini foto yang Anda minta. Bukti yang Anda inginkan. Lihat sendiri. Ada fotonya beneran. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang simpan foto suami dan wanita jahat di tempat tidur. Pasti bohong. Aku bisa buktikan. Sue Yuan yang duluan tinggalkan ibuku. Sue An bertahun-tahun menjadi kepala pekerja bangunan. Semua uangnya dikasih. Aku yang merasa nostalgia. Mau merawat dia. Sepasang anak ini, setia pada larangan, mengakuiku sebagai ibu. Kalau masih mengakui Wang Suzhen, jangan harap dapat sepeser pun dari saya. Ibu tenang saja. Saya pasti hanya mengakui si beban itu, terserah mau kemana saja. Shue Fong Fong, berani beraninya kamu mengkhianatiku. Sekarang. Kalian tahu Keben Aran Seben Anya, bukan? Bagaimana kalian bicara tentang nenek buyut saya? Perlu aku bantu ingatkan kalian? Kalian harus segera minta maaf pada nenekku. Maaf, Nenek, ini kesalahan kami. Kami akan memberikan keadilan untuk Anda. Tak perlu. Hanya berharap melaporkan kebenaran seperti adanya. Biarkan publik yang menilai, bukan kalian yang sengaja mengarahkan. Kellure. Mereka pergi. Benar-benar menjengkelkan. Masuk tanpa izin ke rumah orang lain. Aku sudah lapor polisi. Orang-orang ini, tak satu pun bisa kabur. Termasuk kamu. Kamu yang imut ini. Bagaimanapun juga, aku ini ibumu, kamu tega sekali kepadanya. Tinju ini. Untuk ibuku. Tinju ini untuk diriku sendiri. Tinju ini. Untuk kakakku. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Banyak orang di sini. Jika kalian terus bertarung, aku akan mati. Aku akan memukulmu. Baiklah. Biarkan para wartawan membuat keributan di kediaman. Mencoba menabur perselisihan antara keluarga Huo dan bibiku adalah sesuatu yang kau dan wanita jahat itu tidak mungkin pernah pikirkan. Menjelaskan, siapa pelaku sebenarnya di balik ini? Saya berkata. Yang berdiri di belakangku. Adalah. Siapa kalian? Kalian anggap keluarga Huo apa? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Aku yang menyuruh mereka datang. Paman besar. Kedatangan Anda tepat sekali. Lihatlah ini. Orang yang berhutang judi padamu, apakah dia? Betul. Dia yang membawanya pergi. Paman, dia belum. Kamu pasti adik kecil. Suzanne. Quand? Aku kakak kedua. Huo Wenyuan. 40 tahun sudah berlalu. Akhirnya kami menemukanmu. Pertama kali bertemu, saya perlihatkan anak-anak tak berbakti ini. Maaf jika membuat Anda menertawakan kami. Siapa dia? Paman buyut. Yang ini adalah putri kandung nenek buyut. Kalian sudah pernah bertemu, kan? Kita sudah pernah bertemu? Paman buyut. Dia adalah putri kandung nenek buyut. Kalian pernah ketemu kan? Kita pernah ketemu gak? Gak pernah. Kita belum pernah ketemu. Helan pulang ke negara. Kakekmu. Sudah pulang? Aku pulang untuk kerjasama dua keluarga. Kakekku masih butuh waktu untuk kembali. Keluarga Helan. Benarkah akan bekerja sama? Sudah jadi kerjasama. Belum. Kakek bilang semua departemen Huo sangat hebat. Masih memilih. Suzanne. Tubuhku kurang sehat. Butuh istirahat di ranjang. Lihat, kita sudah bertemu. Kalau begitu saya pamit dulu. Paman tua. Aku antar kamu.
Sue Fangfang. Bukankah sebelumnya kamu galak pada Bibi? Kenapa paman tua datang, kamu jadi diam? Bu, sekarang kakak sudah dibawa mereka. Pasti tidak bisa selamat. Sekarang kamu punya aku, putrimu. Asalkan memberikan semua harta kepada saya, langsung pergi untuk mengidentifikasi paman itu. Saya berusaha mengidentifikasi Xue Fangfang. Kamu beneran berani mencoba bernegosiasi dengan bibimu? Atau menurutmu kita tidak bisa menghadapi paman tanpa kamu? Aku tidak bermaksud begitu. Ibu mertua saya berkata, jika saya tidak mendapatkan properti Anda, dia menyuruh suami menceraikan saya. Saya menikah sudah bertahun-tahun, belum punya anak. Belum bisa berdiri teguh di keluarga suami. Casey Sereda setau 200 juta. Saya tidak akan menjual. Kepada ibu mertua bersikap lembut. Tapi ke ibu kandung malah keras. Berharap kasih uang. Mimpi saja. Usir dia sekarang juga. Muncul lagi depanku, lihat dia, aku hajar. Baiklah, Bu, Kamu nggak bisa perlakukan ibuku seperti ini. Kamu nggak bisa perlakukan ibuku seperti ini. Xiao Kui. Xiao Kui, ya ampun. Sudah bertahun-tahun kita nggak. Kecil Aoi sudah tumbuh jadi besar. Nenek buyut. aku tadi mau tanya. Foto itu, kenapa ada di tangan Aoi? Kalian kenal sebelumnya? Badai salju memblokir gunung. Dia dan kakeknya, Tersat. Mereka tinggal di rumahku beberapa hari. Baru turun salju, dingin. Kenapa tidak masuk ke dalam dan menghangat? Pemandangannya bagus sekali. Sayang kalau tidak difoto. Ini yang disebut kamera, kan? Iya, Biar aku lihat bagaimana cara begini, aku aja. Lihat ini. Ini tombol, bagaimana kalau ini? Aku foto kamu aja. tidak merepotkan. Tidak apa-apa, Dulu aku pakai kamera kakeknya. Mengambil foto pasangan itu. Film Nenek Seojin, kakek simpan. Ini dia. Begitu terima telepon, langsung saya cuci dan kirim ke Anda. Saya tahu. Cepat atau lambat akan terpakai. Biarkan Holland simpan satu untuk saya. Anda hebat, Nenek Buyut. Ini sudah lebih dari sekedar bersiap-siap. Dan juga kamu, Xiao Kui, sudah datang ke sini. Terima kasih atas usaha kerasmu. Nenek Buyut, mau sulap buat kamu. Ini apa ya? Ayo tiup apinya. Wah. Kamu hebat sekali. Nenek Buyut, menurut sulapku gimana, hebat enggak? Nggak terlalu. Kakak kedua. Bude. Kakak ketiga. Ini sudah ketinggalan zaman. Wah, hebat sekali. Bude, ini baru namanya sulap. Xiaofeng, ajari aku cepat, Xiao Zhang, cepat ajari aku. Itu tidak boleh. langkah ini. Ini yang saya gunakan untuk merayu perempuan. Hanya kamu, masih mengejar perempuan. Salah. Kamu juga akan mengejar Aoi. Oh, Juga. Apa yang sedang terjadi? Saudara ketiga. Kamu pasti tidak akan suka. Juga ke Aoi, kan? tidak aku menentang. Pekaknya, kamu tidak boleh kejar Aoi. Kamu tidak boleh kejar Aoi. Kenapa tidak boleh kejar Kak Aoi? Kak Aoi. Dia diam-diam suka sama aku. Dia malu untuk mengatakannya. Jadi, ya, aku harus bertindak. Dia diam-diam suka sama kamu. Kamu kan nggak demam. Kenapa ngomong ngaco sih? Gimana kalau aku temanin kamu ke rumah sakit? Tante. Aku serius nih. Hari itu banyak orang di sana. Kak Wei nggak lihat siapa-siapa. Cuma lihat aku. Cuma dari tatapan itu. Cukup bikin Kak Aoi suka sama aku. Huozeng. Apa aku terlalu kurang perhatian sama kamu ya?
Sampai kamu memfitnah sahabatku. Sudahlah Xiaolan, Kak. Aku salah, jangan pukul lagi. Jangan pukul wajah, Kak. Nanti mukanya rusak lagi. Tidak sekilas pun melihat aku. Tidak sedikit pun. Panci siapa yang mendidih ini? Nenek. Dia tidak melihatku sama sekali. Pasti dia tidak suka padaku. Mulek Castle. Kalian berdua. Termasuk kamu. Kamu biasanya sangat takut. Bagaimana kamu menyukai Nona Xiaokui? Jangan buat kakak Benar. lagi. Kakak 3. Aku hanya bercanda. Kakak Kui mana mungkin suka sama aku. Membantu mengejar kakak Kui. Sudah kusiapkan semua. Wah. Panduan mengejar Kui. Ini bukan harus motong sesuatu ya nenek besar. Kamu ngomong apa sih? Itu Kui Hua panduan. Ini. Dari pengalaman ngejar cewek 30 tahun. Ditulis tangan. Kamu 30 tahun? Berarti kamu punya 30 tahun. Wah, Kak, itu nggak penting. Yang penting adalah bisa bantu Kak Tri ngejar Kak Kuei. Langkah pertama ngejar Kuei, kasih bunga. Kasih bunga, loh. Seingatku, Kuei kecil alergi serbuk bunga ya. Lalu langkah kedua. Kasih hadiah. Kakak Kui tahun ini 26, jadi kasih dia 26 hadiah. Hitung-hitung menebus penyesalan masa lalu, sisa hidup ke depannya. Ada kamu yang menemani. Ide bagus ini. Tapi, Sejak umur 5 tahun ingatannya. Setiap ulang tahun dia, kasih hadiah. Benar, kan? Setiap tahun, si bungsu kita selalu kasih hadiah ke Xiaokui. Nggak cuma ke Xiaokui saja. Bahkan untuk ulang tahun mantannya juga. Kak kedua. dia juga pernah beli sarapan. 2 porsi, loh. Belum lagi bangun tengah malam buat rebut tiket konser mereka. Aduh. Anak muda di desa bilang ini namanya apa ya? Jilat pantat ayam. Aduh, Xiaoyan, jangan jilat pantat ayam. Aduh, nenek. Jangan dengar omongan mereka, bukan begitu. Nenek, bisa saja salah ingat. Ketiga kita ini, disebut penjilat hahaha. Penjilat ya. Ngomongin apa sih? Senang sekali. Wah, kakak besar jadi romantis. Belaya beli mava merah. Yangan main denken kakak ini. Diberikan kepada nenek buyut. Tadi saat aku lewat pintu ada kurir bilang itu, untuk nenek buyut jadi aku bawa masuk. Antaku. Sayangku Jen, matahari muncul disebut cerah. Keberadaanmu disebut cinta pada pandangan pertama. Sangat memalukan, siapa menulis ini? Barang yang tidak tahu malu seperti ini. Sayang ke Jen. 50 hadiah ulang tahun ini bisa menggantikan ketidakikutsertakan di ulang tahunmu yang lalu. Tolong izinkan aku menemanimu melewati setiap ulang tahun di sisa hidupku. Hushang. Jangan menjual buku panduan rusak itu. Buku panduan aku masih cukup laku di pasaran. Hei! Yang pertama dan kedua sudah ada, yang ketiga apa? Tentu saja menyatakan cinta. Xiaoku, kenapa diizini? Alan. Orang yang mau menyatakan cinta itu kamu. Jangan terlalu baper. Kakak Kui, bukan kamu orang yang ditunggu-tunggu.
Nenek Susan, kakek bilang Anda bagian dari keluarga Huo. Proyek kerjasama kedua keluarga ingin diserahkan pada Anda. Saya yang tangani. YK. Anda pasti bisa. Bagus sekali. Berjalan sangat lancar. Barang yang saya minta sudah siap belum? Semuanya sudah siap. Tapi Pak Presiden, Lanka Ketiga Dibuku Bukan Attaquant Perazan. Kenapa Anda butuh seragam pembersih? Buku ini kelihatannya nggak bisa diandalkan. Mengejar cewek mana cukup dengan 3 langkah? Langkah terakhir ini harus bergantung pada diri saya sendiri. Pak Presiden, saya paham, Anda mau ngapain? Kamu memang bodoh sekali. Dalam drama, Pendek diperton ton camp. Bos arogan jatuh cinta dengan aku yang jadi tukang bersih-bersih. Susan sangat arogan. Melihat seragam bersih-bersihku ini. Bisakah dia tidak jatuh cinta? Tapi seragam kamu ini terlalu besar. Lihat. Susan datang. Cepat, jangan mengganggu penampilanku. Halo, nenek besar. Hello Bujan. Wang Susan, kamu bisa sama bapak kebersihan. Akhirnya aku punya kelemahanmu. Halo, Pak Huo. Sudah dapat kelemahan Wang Susan. Rencana Anda bisa dimulai. Helen. Kekek. Kok kamu ada di sini? Masih pakai baju seperti itu. Adu. Ini kamu belikan. 3 langkah mengejar cewek. Sama sekali nggak berfungsi. Aku baru belajar. Boss Bezar Yang Galak. Jatuh cinta pada aku yang jadi... Gimana? Hebatkan aku? Gimana aku? Jangan bicara lagi. Zayang Kujen. Apakah itu? aku tahu. Kalian sudah tahu. Sujan. Dilarang bicara soal pribadi saat jam kerja, Sujin bilang apa ya itu? Kakek. Boss. Perji. Sujan Tunggu Aku boss. Susan. Malam nanti mau nonton film bareng? Susan. Dokumen ini. Kamu ngerti gak, Yan Shouli? Susan. Dokumen ini. Kamu ngerti gak? Kuharap Herlande serius ya. Tetap saja kasih proyek sebesar ini ke kamu. Bukannya sengaja bikin susah orang? Ah, Bagu, Uo Wenyuan. Berani meremehkan aku di depan muka. Aku hajar kamu. Hajar sampai puas. Sepertinya, Yang Yuling benar soal ini. Adik benar-benar ada hubungan dengan si tukang bersih tua itu. Adik kecil. Kalau kamu sudah jadi orang keluarga Huo, kamu harus ubah kebiasaan burukmu yang dibawa dari desa. Kakak kedua, ada yang mau kamu bilang? Langsung saja. Kamu dibesarkan di desa. Mengelola perusahaan ini. Kamu tidak bisa. Lebih baik kamu kembalikan sahamnya. Padaku. Aku jamin.
Tidak ada orang lain yang akan melihat foto-foto ini. Aigreko. Tandatangani ini. Pulanglah dengan bahagia. Lanjutkan jadi nenekmu. Aku janji. Segalanya ke depan akan tetap sama. Nanti bagaimana mengurus kamu? Hanya tergantung aku. Berikan panah padaku. Aku minta Xu Zhen ambil alih proyek. Biar dia mulai belajar mengelola perusahaan. Dia nggak serius mau kasih perusahaan ke Huo Wenyuan kan? Kakak kedua. Kalau aku nggak tanda tangan, apa rencana kamu selanjutnya? Aku nggak bisa bicara lagi. Aku cuma bisa minta para tetua klan bicara sama kamu. Meski saham Huo ada di tanganmu. Tapi hidup mati Huo ada di tangan tetua klan. Xiaoyu, tolong panggil tiba tua suku ke ruang rapat. Baiklah. HM. Apa yang dilakukan oleh Huo Lao Er? Bukankah ini aku? Si Lao Erini. Akan aku jelaskan padanya. Bagaimana kalau kita akan gunakan taktik yang Gunakan taktik Yang Sama. Baik. Kita lakukan itu. Ruang rapat. Ini masalah internal keluarga Ho, bukan apa-apa, keluar. Foto ini dia yang ambil. Itu juga dianggap sebagai bukti. Kenapa dia tidak bisa di sini? Kamu. Kamu identitas nyonya besar keluarga Huo. Sudah diketahui umum. Berani-beraninya kamu peluk-pelukan sama karyawan di depan banyak orang. Benar-benar tidak pantas. Karena anakmu itu. Keluarga Huo sudah terguncang sekali, kenapa kamu masih belum tahu batas? foto ini. Aku punya file asli di ponsel. Semua orang bisa panggil ahli memeriksa. Benar. Orang di foto ini. Memang benar juga. Kalian berencana mau bagaimana? Tentu saja diberhentikan. Juga pasanganmu itu. Diberhentikan bersama. Pikir baik-baik, kamu yakin mau memberhentikannya? Kalian berdua memang harmonis sekali, sudah mau kehilangan pekerjaan masih mau melindunginya. Seorang petugas kebersihan diberhentikan, apa mungkin membuat saya rugi puluhan miliar? Haha. Milliards. Kalian meremehkan saya terlalu banyak. Hanya beberapa miliar. Kalian meremehkan saya terlalu banyak. Hollande. Karena keluarga Huo memecat saya. Seyaraza Kerja Samaini. Tidak perlu dilanjutkan, Pak Hollande. Apa maksudmu? Manfaat hanya. Memecat petugas kebersihan. Di foto ini petugas kebersihan adalah kamu hahaha kenapa? Lepas penyamaran, tidak kenal lagi. Kakek kerjasama lebih baik dengan keluarga Huo. Menyamar jadi petugas kebersihan, terkilir pinggang, untung didukung tepat waktu oleh Ibu Chen. Sekarang pasti sudah di rumah sakit. Xiu Zhen Han. M'en-bantu Seiya Sediki. Kalian tidak menyelidiki langsung pecat karyawan. Perusahaan ini tidak punya rasa kemanusiaan. Menurut saya, tidak perlu berkolaborasi lebih lanjut. Aku baru terima kabar bahwa keluarga Helan telah membatalkan semua berbagi saluran luar negeri dengan keluarga Huo. Saluran luar negeri. Kunsi Transformasi Keluarga Huo.
Bagaimana bisa bilang berhenti begitu saja, Helande? Apa maksudmu? Kontrak kedua keluarga sudah ditandatangani hitam di atas putih. Kenapa bisa bilang berhenti begitu saja? Di kontrak ini, dengan jelas tertulis, selama bekerja sama, jika satu pihak menyebarkan rumor tentang pihak lain menimbulkan kerugian serius, kontrak bisa dibatalkan. Aku dan Susan tidak punya hubungan apa-apa. Ucapanmu sangat merusak reputasiku. Foto adalah bukti. Jadi, aku punya hak untuk membatalkan kerja sama kita. Camus. Belum paham situasinya. Sudah berburuk sangka. Cepat minta maaf pada Pak Helan. Kamu yang suruh awasi Wang Xiuzhen, berani sekali bohong. Susan Itu a dit Kandungku. Bagaimana bisa aku lakukan ini padanya? Jean Ganlupa. Barangmu masih ada di tanganku. Cepat minta maaf. Pakuo. Cepat sekali kamu menyuruh orang jadi kambing hitam. Wah, aku sedang berpikir. Terus bekerja sama. Jika terjadi sesuatu, yang berikutnya akan jadi keluarga Helan saya. Kalau keluarga Huo kalian punya orang seperti ini, Seyaraza. tidak perlu lagi menjalin kerja sama. Xiao Kui, ayo pergi. Aset luar negeri Huo sangat besar, jika tidak ada saluran keluarga Helan. Rantai keuangan Huo mungkin akan segera putus. Tungu Sebanta. Hu Ovenyuan, Cepat Minta Maaf Ke Tuan Helan. Hu Ovenyuan, Cepat Minta Maaf Ke Tuan Helan. Kalau kamu memang ingin menyinggung Tuan Helan, Demi Keluarga Huo. keluarga Huo hanya bisa mengeluarkanmu. Kalian. Maafkan saya, Tuan Helan, ini memang kesalahan saya. Lia ini. Orang yang harus kamu minta maaf sebenarnya bukan aku. Tapi Sojin. Adik kecil itu ya. Memang aku salah dalam hal ini. Coba lihat, bisakah kamu? Kakak kedua. Jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun, kamu melakukan kesalahan padaku. Tidak hanya ini saja. Huo Wenyuan mengubah wasiat secara diam-diam. Untuk menguasai warisan ayah. Memerintahkan Yang Yuling, Shui Yuan dan Shui Fangfang. Selalu melawan aku. Adik kecil. Kenapa kamu bicara seperti itu? Shui Yuan dan Shui Fangfang. Mereka semua kamu lahirkan. Bagaimana mungkin mereka mendengarkan aku? Tentang Yang Yuling. Tanya padanya. Apakah aku yang menyuruhnya mencelakaimu? Tidak ada hubungannya dengan Pak Huo. Aku salah. Paman, kau tidak perlu mengancamnya, walaupun dia tidak mengaku. Kami juga punya bukti. Bu, kakak sudah dibawa oleh mereka. Pasti nasibnya buruk. Sekarang tinggal aku, putrimu. Asal kamu berikan harta kepada aku segera pergi untuk menunjuk paman buyut itu. Putrinya itu. Lebih pilih uang daripada orang. Aku masih bilang. Kalian bayar dia untuk menunjuk aku. Restaurant di Belakang Kela. Tempat disewa Yang Yuling dan teman-temannya, tapi dananya ternyata dari luar negeri. Setelah diselidiki, uang itu berasal dari akun luar negeri Om. Ini kesaksian dari wartawan yang bikin masalah yang ditangkap polisi 2 hari lalu. Mereka menerima email anonim. Kata ada berita besar tentang kebangkrutan keluarga Huo setelah diselidiki. Ini juga dari perintah Om. Bukan hanya itu. Di banyak proyek luar negeri juga. Perusahaan pribadi paman besar yang mengurus. Harga. Juga lebih mahal puluhan kali lipat dari harga pasar. Dan Xiao Yu, berdasarkan ingatanku, menemukan penjual manusia yang menjualku, orang yang membuangku. Adalah kamu. Kakak kandungku. Huo Wenyuan Yangja. Demi-mère Buwarizan.
bahkan mencemarkan nama baik keluarga, Demi Kekayan. Meninggalkan adik perempuan, sungguh kejam. memanfaatkan jabatan untuk memindahkan aset keluarga Huo. sifat yang pantas dihukum. Keluarga Huo adalah milik keluarga Huo, bukan milikmu, Huo Wenyuan. Saya umumkan. Huo Wenyuan akan dihapus dari silsilah keluarga Huo. Tidak boleh membawa satu sen pun dari keluarga Huo. Huo Wenyuan sangat bersalah. Namun demi menjaga reputasi keluarga Huo, kirimi ke panti jompo di luar negeri. Penjara seumur hidup. Camille sais-tu Lakukan seperti yang kamu katakan. Keluarga Huo. Selalu saya yang mengurusnya. Orang tua. Malam Bérican se mua à Artagnac-Dia. Kenapa bisa begitu? Ah, Dulu. Harusnya aku membunuhmu biar sekarang gak bisa saingan sama aku. Lalu aku? Waktu itu aku baru beberapa tahun. Apa salahku? Apa salahku? Tidak. Tidak bisa perlakukan aku seperti ini. Tidak bisa. Nenek, Huo Wenyuan. Apa yang kamu mau lakukan? UOU. Segera siapkan helikopter untukku. Dan 3 juta uang tunai. Kalau tidak, aku akan mati. Juga Dangan Wang Xuzen. asal kamu tidak melukai nenek, apa saja bisa ku setujui. Paman, asal kamu mau lepaskan nenek, semua harta nenek bisa kamu ambil. Camus Kira à Cubego. Meski aku lepaskan dia. Uang itu dapat ambil, tapi tidak bisa habiskan. Jadi, kalau begitu, asal kamu mau lepaskan nenek, kami tidak menghalangimu pergi ke luar. Koneksi kakek Helen bisa membantumu bangkit di luar negeri. Semua itu rubah tua. Siapa yang tidak tahu siapa? UOU. Helikopter sudah siap belum? Telah kuberi ke sekretaris untuk urus. Paman, kamu tahu sendiri. 3 juta bukan jumlah yang bisa dikeluarkan sekejap. Lepaskan Bibi, aku bersumpah tidak akan lakukan apapun padamu. Diam. Semuanya diam. Coba saja culik nenek buyut lagi. Nenek buyut. Wenyuan. Kamu benar-benar gila, rasanya tak perlu ke sanatorium. Masukkan saja ke rumah sakit jiwa. Susan. Tidak, nenek buyut. Ampuni aku, kumohon. Aku dipaksa oleh Huo Wenyuan dengan foto. Aku juga terpaksa. Aku juga terpaksa, sungguh. Kamu juga gila. Biar kita sebarkan di rumah sakit jiwa. Xuzen. Sebelum ayahmu meninggal, Diamanta kita Manjaga Camus. kami memang teledor. Biarkan si Huo Wenyuan bajingan menyerang kamu. Mulai sekarang, perusahaan Huo kami serahkan padamu. Aku sudah tua. Juga tidak punya pengalaman mengelola. Aku tidak bisa. Lebih baik serahkan pada Xiao Yu. Ayo, makanan sudah siap, mari kita mulai. Ini adalah minuman yang aku buat sendiri. Semua cobalah. San Ketika, bukankah kamu ada sesuatu yang ingin dikatakan kepada aku? Aku. Aku. Anak ini. Minum alkohol kok begini sih? Akui, Anak ini benar-benar gak kuat minum. Xuzen. Aku bisa minum banyak. Lihat nih. Tuangkan lagi. Aduh, ayo. Makan sedikit. Kalian minum anggur ini banyak, jadi mubazir. Apa Yang Xuzen. Ya, begitu.
Hello. Nenek besar. Saya sedang bekerja di luar. Malam ini tidak pulang ke rumah. Dadah. Ayo pergi. Malam ini. Boleh aku tidur di sini? Tidak baik, tidak baik. Bibi pergi dari rumah. Apa? Aku pergi. Keliling dunia. Jangan cari aku. Sayang kalian, bibi kalian. Kakek, mau kemana? Mau jadi sopir untuk Xiu Zhen.